tentang zikir dan doa. Adapun secara istilah atau secara syar'an, sholat itu adalah uh, satu kegiatan al-amalu yuftatahu bit takbir wa yahtatimu bitaslim bi af'alin wa aqwalin makhsusatin. Itu satu perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan bacaan dan gerakan yang khusus. Jadi bacaannya ditentukan oleh Rasulullah, tidak boleh menambah dan mengurangi. Gerakannya ditentukan oleh Rasulullah, juga tidak menambah atau mengurangi gerakan yang dicontohkan. Itu sudah dibahas ya. Wa arkanus salati tsamaniyata asyara ruknan. Dan rukun salat itu ada atau terdiri dari 18. Jadi kita memang menemukan berbeda pendapat ya. Kalau saya sudah membahas tuntas di KMK pagi, per rukun itu ada 9. Imam Said apa dari kitab Fiqh Sunnah ya, saya Said Sabik itu mengkategorikan 9 karena ada yang digabung-gabung gitu ya. Ada juga yang 13 kita waktu belajar di SD rata-rata 13 gitu ya. Ada juga yang eh, 18 ya seperti yang kita bahas ini. Nanti setiap tumanina itu jadi rukun masuknya di sini gitu ya. Nah, ini kita bahas satu persatu. Arkanus salat tsamaniyata asyara ruknan dan rukun-rukun salat itu ada 18 rukun wa fi ba'din nasri sab'ata asyr atau di dalam nas yang lain, pendapat yang lain itu ada sab'ata asyar 17. Jadi ada 9, ada 13, ada 17, ada 18 ya. Tapi tidak usah diperdebatkan karena semuanya bagian dari yang tidak bisa kita lewatkan atau jangan kita lewatkan dalam sholat. Tidak hanya yang rukun, bahkan yang sunnah pun sebaiknya tidak kita lewatkan ya. Ahaduma yang ahaduha, yang pertama an-niyatu. Yang pertama, rukun pertama dalam sholat adalah niat. Wahia qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu bermaksud sesuatu yang berkaitan dengan perbuatannya atau yang disertai dengan perbuatannya. Niat itu adalah maksud untuk sesuatu yang disertai dengan perbuatannya. Ya, sholat pasti ada niat untuk sholat, tapi ini saya mau sholat tapi enggak sholatnya. Nah, itu kan tidak muktarinan bifi'lihi ya. Atau dia sholat tapi enggak niat sholat. Ada kan? Contoh misalkan anak-anak belajar sholat, itu tidak niat sholat tapi belajar. Belajar takbiratul ihram sama gurunya dibenerin, ya. Nyimpan tangannya salah, suruhnya begini, sujudnya begini. Dia tidak niat sholat tapi latihan atau belajar sholat begitu. Nah, jadi harus disertai niat itu ada niat dan disertai dengan perbuatannya. Mahaluha alqalb. Tempatnya adalah di hati. Tempat niat itu di hati. Semua sepakat para ulama tempat niat di hati, gitu ya. Kemudian nanti ada yang pakai bacaan atau tidak itu nanti kemudian menjadi istihad atau juga menjadi perbedaan. Tetapi tidak ada perbedaan ketika semuanya memahami bahwa niat itu letaknya di hati. Fa'in kanatis salat fardon, dan apabila seseorang salat maka wajib ya, hukumnya wajib seorang yang dia termasuk kepada fardu. Seorang salat itu harus disertai dengan niat. Wajib niatul fardiyah, dan wajib niat itu secara fardiyah, artinya wajib fardu. Karena nanti ada ulama yang mengkategorikan wajib wajib tapi tidak fardu. Ya, contoh misalkan terkait dengan ibadah umroh itu ada yang mengatakan wajib tapi tidak fardu. Kalau haji wajibnya fardu gitu ya. Ini pendapat sekali lagi. Wa qasdu fi'liha, nah kalau salat wajibnya wajib fardu ya, artinya wajib disertai dengan niat yang tidak tidak bisa tidak dilakukan gitu. Wa qasdu fi'liha, yang dimaksud wajib niyatul fardiyah itu wa qasdu fi'liha, maksudnya harus dilakukan. Wa ta'yinuha min subhi wa dhuhri masalan, dan ta'yinuha menguatkannya itu min subhi awduhri masalah seperti sholat subuh atau duhur. Misalkan kita akan sholat subuh, maka niat dalam hati tidak hanya sekedar niat sholat,
tapi hati itu akan berniat sholat subuh, bukan sholat yang lain. Ya, karena niat ini akan menentukan sama-sama tahiyatul masjid 2 rakaat, sama-sama qoblah subuhnya 2 rakaat, sama-sama sholat subuhnya 2 rakaat. Tetapi apa yang membedakan ya adalah niat, niatnya ya. Ya, ta'yinuha yang menguatkannya itu adalah niatnya min subhi au dhuhri masalah dari dia melakukan sholat subuh, sholat duhur atau sholat yang lainnya. Au kanatis sholatu naflan data waktin atau dia melakukan sholat sunnah di waktu yang lain. Ya, artinya sholat sunat dengan sholat wajib sama-sama dilakukan data waktin pada waktu yang bersamaan, tetapi tentu niat yang membedakan. Kalau tibatin seperti sholat sunat rawatib, ya seperti saya contohkan tadi, qoblah subuh dengan waktu subuh, dengan sholat subuh, sama-sama 2 rakaat. Dan rawatib, deketan waktunya, dilakukannya setelah masuk pada waktu subuhnya. Tapi niatlah yang membedakan. Audata sababin atau karena sebab lain kal istisqa seperti sholat istisqa. Apa nih tiba-tiba sholat di lapangan, tiba-tiba sholat siang hari? Oh ada niatnya, mau niatnya mau sholat istisqa. Wajib qasdu fi'lihi, wajib bagi dia untuk menentukan qasdu fi'lihi, ya, maksud dari perbuatannya itu. Wa ta'yinuhu dan menguatkannya. La niatan nafliyatin. Sehingga tidak niat itu tidak sunnah atau bukan sunnah. Ya, di sini hukumnya menjadi wajib bukan sunnah. Ya, kalau orang tidak berniat maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa? Harus diulang. Niat sholatnya sholat apa? Niat sholatnya untuk apa? Niat sholatnya melakukan sholat apa yang dikerjakannya. Nah, niat sholat wajib atau sunnah kah? Sholat subuh atau qoblah subuh kah? Tahiyatul masjid kah? Atau apa? Niat mau sholat atau mau main-main? Atau mau belajar saja gitu ya? Atau malah ada yang niatnya mau mencuri tapi pura-pura sholat gitu ya, dia ikut sholat takbiratul ihram lalu culang-cileng lihat kanan kiri ketika yang lain sujud dia nyuri, dia pergi. Tentu niatnya bukan sholat walaupun dia takbiratul ihram di awalnya, karena niatnya ada di hatinya. Baik, itu yang pertama Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian. Jadi yang rukun pertama adalah niat, ya. Wasani yang kedua, al-qiyamu ma'a qudrati alaihi, berdiri bagi yang mampu, ya. Ma'a qudrati bagi yang mampu alaihi atasnya. Artinya wajib bagi termasuk rukun orang yang sholat dia berdiri. Main azaza anil qiyam ada kaifa sya'a. Apabila azaza, jadi ajaza ada azaza, ya kalau pakai jim itu artinya lemah. Ajaza, kalau azaza aziz itu artinya kuat, gagah, beda ya. Ini pakai jim artinya lemah. Apabila dia lemah anil qiyam untuk berdiri, lemah tidak sanggup berdiri, ada kaifa sya'a, maka dia boleh duduk sebagaimana dia mampu. Artinya tidak mampu berdiri, ya boleh duduk. Tapi bagi orang yang mampu berdiri, wajib dirinya untuk salat dalam keadaan berdiri. Wa qudu muftarishan afdalu, dan duduk infirash itu lebih utama. Gitu ya. Wa qu'udun muftarishan. Jadi duduknya ya semampu dia juga. Nah, duduknya biasanya nangunjar. Nangunjar teh apa bahasa Indonesianya? Nyelonjor. Ya nggak apa-apa. Mampunya itu. Tapi kalau duduknya muftarishan, duduknya dilipat gitu ya, kakinya diduduki, itu afdalu lebih utama. Tapi masya'a di sini ya, atau kaifa sya'a ya. Ada yang mungkin sanggupnya duduknya di kursi, ya nggak apa-apa. Ada yang sanggupnya di kursi roda begitu, atau di bawah tapi tidak bisa melipat kakinya, di bawah tapi tidak bisa sebelahnya diselonjorkan, tapi sebelahnya tidak bisa dilipat sebelahnya harus selonjor. Maka kaifa sya'a, bagaimana yang dia mampu saja. Wasalis yang ketiga, takbiratul ihram, ya, takbiratul ihram, takbir pengharaman. Wa ta'ayyana ala qadirin nutki biha,
dan ya ta'iyanu maaf, menguatkan ala qadiri nutki biha dengan dia mengucapkannya. Jadi takbiratul ihram itu berbarengan atau disertai niat tadi, kemudian takbiratul ihram itu mengangkat tangan, tapi juga tidak sekedar mengangkat tangan, disertai dengan bacaannya. Ya, qadirinut biha atau ucapan padanya atau bacaannya. Bian yaqula, dengan dia membaca Allahu Akbar. Di Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Fala yasihu ar-Rahmanu Akbar. Tidak sah kalau diganti. Ya, Ar-Rahmanu Akbar. Kan Ar-Rahman itu kata lain dari Allah. Ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Walaupun nama Allah yang lain ada, Allahu Akbar tidak boleh diganti. Gitu ya. Allahu Akbar diganti dengan Ar-Rahmanu Akbar. Fala yasihu, tidak sah. Maca Allah wa Ar-Rahmanu Akbar wa nahu atau yang lainnya. Jadi selain bacaan Allahu Akbar. Wala yasihu fiha taqdimul khabari alal mubtada. Kaqaulihi Allahu Akbar. Wala yasihu dan tidak sah fiha padanya taqdimul khabar alal mubtada. Mendahulukan khabar sebelum mubtada. Kaqaulihi Akbaru Allah. Ya, maaf ini sedikit mempelajari bahasa Arab. Kalau kalau Allahu Akbar itu mubtada khabar. Allah itu mubtada, akbar itu khobar. Apa mubtada khobar? Mudahnya kalau kita belajar bahasa Indonesia ada DM ya, diterangkan menerangkan gitu ya. Ada DM, ada MD, ada diterangkan menerangkan dan menerangkan diterangkan kan begitu ya. Ada rumus begitu dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam bahasa Arab ada disebut dengan mubtada khabar. Mubtada itu yang diterangkan, khobar itu yang menerangkan. Jadi Allahu Akbar, Allah, siapa Allah itu akbar yang maha besar. Maka tidak boleh la yasihu fiha taqdimul khobar alal mubtada. Tidak sah mendahulukan khobar atas mubtada. Misalkan bacanya dibalik. Akbaru Allah. Ya, harusnya Allah Akbar dibaca Akbaru Allah. Itu tidak boleh. Ya. Walaupun secara makna eh, tidak berubah gitu ya. Tapi sekali lagi kita mengikuti kepada apa yang dicontohkan oleh Rasul. Waman azzaja anin nutki biha bi arabiyatin. Dan barang waman dan bagi orang ajaza anin nutki, dia kesulitan ya untuk mengucapkan bil arabiyah dengan bahasa Arab, tarjamaanha bi ayyi lughatin sya'a. Dia boleh dengan bahasa apa yang dia mampu. Misal gitu ya, ini baru masuk Islam, terus di pedalaman dan sulit mengucapkan Allahu Akbar. Ya, mungkin kalau kita mengatakan di sini, nggak mungkin, nggak bisa Allahu Akbar. Tapi bisa saja. Mungkin di negara mana yang jauh dari Islam, yang lisannya juga tidak pernah dengar kata itu, lalu dia tidak bisa, ya, rusah. Ini rusah sebagaimana rusahnya tadi berdiri, yang tidak sanggup berdiri boleh duduk. Maka tarjamu anha bi an lugatin syah. Dia boleh menerjemahkan dengan bahasa apa saja, wala ya'dilu anha ila dzikri akhar, dan tidak diganti dengan zikir lain. Misalkan boleh saja diganti dengan Allah Maha Besar bagi orang yang kesulitan menyebut nama Allah atau menyampaikan kalimat Allah. Ya, itu boleh ya, tapi ini tentu saja kondisi yang benar-benar tidak memungkinkan. Wala ya'dilu anha ila dzikril akhar, dan tidak bisa diganti atau tidak sepadan dengan zikir yang lain. Bagaimana kalau diganti Allahu Somad? Bisanya itu pasti Allahu Akbar kalau bisa, kalau nyebut Allahu Somad bisa ya. Dengan bahasa yang lain ketika itu memang kondisinya tidak bisa bilang Allahu Akbarnya. Ganti Allah Maha Besar, kata orang Sunda Gusti Allah nu Ageng, kata orang Padang Tuhan dan Gadang, ya kata orang Jawa, apa Jawa aja teh ya. Gusti Allah nu Ageng gitu ya. Nah, ini kalau tidak bisa, tapi ini jarang sekali saya kira Allah Akbar mah bisa lah ya, walaupun dia baru mualaf. Wajibu
Ini saya lewat ya, garis-garis ini kalau di kitabnya itu garis pinggir gitu. Wa yajibu kurun niyat bit takbir, dan wajib dia kornun niyat bit takbir, menyertakan niat itu dengan takbir. Wa amma Nawawi, dan adapun pendapat Imam Nawawi, fakhtarul iktifa bil muqarana urfiyah, memilih bahwa berbarengan itu urf saja. Artinya ya keutamaan saja atau kebiasaan saja. Bihaisu yu'addu urfan annahu mustahbirun lis salat. Ya, bihaisu yu'addu, dan karena memang bihaisu yu'addu ada beberapa urfan kebiasaan anu annahu mustahdirun lis salat. Ya, orang untuk hadir atau melakukan salat itu. Sila ada foto nomor satu. Undur Al-Mazmu, dilihat kitab Al-Mazmu ya. Nah, kalau tidak salah Al-Mazmu ini kitab Basmatul Fatawa, kitabnya Imam Ibnu Qayyim gitu ya. Di sini dikutip oleh Imam Nawawi. Beliau mengatakan itu pilihan saja. Ya, jadi yang pilihannya adalah ketika membaca takbir itu berbarengan dengan mengangkat tangan. Allahu Akbar, dan berbarengan juga dengan niat. Itu diambil dari banyak pendapat. Kata Imam Nawawi, nggak apa-apa nggak berbarengan. Misalkan angkat tangan dulu, kemudian mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Ya, atau Allahu Akbar dulu kemudian angkat tangan, itu juga ada. Di kitab Fiqh Sunnah pernah dibahas ya. Allahu Akbar, angkat tangannya belakangan. Tapi yang paling baik, yang utama, yang mayoritas adalah ketika mengangkat tangan itu berbarengan dengan membaca takbir. Gitu ya, itu yang ketiga. Warabi, yang keempat. Qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Au badalaha liman lam yahfadha, atau boleh menggantinya bagi orang yang tidak hafal. Al-Fatihah 7 ayat, mungkin saja ada orang yang belum hafal 7 ayat. Bagaimana? Atau tidak hafal tujuh ayatnya, maka dia boleh mengganti dengan apa yang dia hafal. Hafalnya kulhu, kalau Fatihah belum, kulhu 3 ayat, Fatihah 7 ayat belum, boleh diganti dengan kulhu. Itu ya secara hukumnya. Fardon kanatis salat au naflan. Membaca Fatihah ini merupakan bagian dari yang fardu atau yang wajib, baik dalam salat wajib ataupun salat sunnah. Ya, akanatil fardhan, akanatis salat au naflan, ya, di salat fardu atau salat sunat. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha kamilatun, dan bacaan bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari bagian Fatihah yang sempurna. Jadi kalau kita lihat mushaf yang ada di kita, itu ada 7 ayat surat Fatihah. Ayat pertamanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini disebutkan oleh pengarang kitab ini ya, bahwa Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, satu ayat dari 7 ayat di dalam surat Fatihah itu, kehamilan yang sempurna. Waman asqata minal Fatihah harfan au tasdidan au abdala harfan minha bi harfin lam tasiu qira'atuhu wala salatuhu in ta'ammada. Barang siapa yang asqata minal Fatihah harfan atau tasdidan. Jadi asqata di sini asal kata jatuh, tapi maksudnya hilang gitu ya. Dia tidak membaca dari surat Fatihah itu satu huruf atau tasdidan, atau satu tasdid saja. Satu huruf itu sama dengan satu tasdid ya. Ketika membaca misalkan as-salatu, di situ sebenarnya dianggap 2 huruf. Soalnya dianggap 2 huruf pakai tasdid. Ya, ketika membaca Allahu, lamnya dianggap 2 huruf, gitu kan? Satu lam hidup, satu lam mati. Ketika menjadi tasdid, artinya satu huruf atau satu tasdid. Aw badal harfan min nabi harfin, atau mengganti satu huruf dengan huruf lain. Lam tasiha qiraatuhu, maka tidak sah bacaannya. Wala salatuhu, dan salatnya ila ta'ammada, kecuali ta'ammada ya, memang dia sudah mencoba, sudah berusaha begitu ya. Wa illa, maka jika tidak, wajib alaihi i'adatul qiraah, dia wajib untuk mengulang bacaannya. Jadi ketika seorang bacaan Fatihahnya itu tidak benar,
yang baiknya adalah dia harus mengulang sholatnya, dia harus mengulang bacaannya, gitu ya, mengulang bacaannya. Wajib wajibu tartibuha, dan diwajibkan untuk tartib. Artinya tertibnya berurutan, ayat satu, ayat 2, ayat 3. Jangan sampai dari ayat satu langsung ayat 5. Ya, loncat ke ayat 2, loncat lagi ke ayat 4, loncat ayat 3, loncat ayat 7. Tapi yajib tartibuha, wajib untuk berurutan. Biar yaqra'a ayatiha ala najmiha al-ma'ruf. Dikarenakan memang membaca ayatnya itu nadmiha secara eh, ter, secara berurut, terperinci, al-ma'ruf itu diketahui. Ya, seorang Fatihah, apalagi anak-anak juga hafal, dan urutannya memang nadmiha, ya, berurut, eh, itu dipahami atau diketahui. Wajibu aidan muwalatuha, dan wajib juga untuk muwalatuha, mendahulukan. Jadi ayat satu mendahulukan ayat 2, ayat 3. Bian yasila ba'do kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadrin tanafus. Ya, kemudian untuk menyambungkan satu ayat dengan kalimat-kalimat yang lain, min ghairi faslin, tanpa adanya pembagian, illa bi qadrin tanafus, kecuali karena kemampuan nafasnya. Jadi artinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu tidak boleh dipotong. Alhamdulillah Rabbil Alamin, gitu ya. Itu kan adanya faslun, adanya pemotongan. Illa biqadrin tanafus, kecuali memang napasnya nggak kuat. Ya, jadi ya mungkin kan udah sepuh, napasnya ngos-ngosan, satu ayat itu berat. Alhamdulillahirabbil alamin, satu ayat itu berat dalam satu nafas, maka ya tidak apa-apa, ya biqadrin tanafus, karena memang kesulitan nafasnya. Fa in takhallala dzikru baina muwalati fiha wa qata'aha. Fa in takhallala dzikru, apabila kosong dari zikir, baina muwalatiha, di antara muwalatiha, wala, atau maksudnya bacaan tersebut, ya, qata'aha, maka terputus. Di sini maksudnya apa, nomor dua. Qala Imam Al-Bajuri rahimahullah taala, khasyatuhu, ya, khasyatuhu, jadi hasyatuhu aswab baina kalimatuha wa ayatuha. Jadi dia memahami di antara kalimat-kalimat dan ayatnya. Li'annal muwalat makna minal ma'ani. Muwalat itu maknanya daripada ma'ani, makna mana. Fala makna litakhlili bainahuma, dan tidak ada makna yang kosong di antara keduanya. Wa aidan inda takhlili al-madkur fala maula. Dan demikian juga dari apa yang kosong yang disebut itu, fala maula, maka tidak ada makna di dalamnya, ya. Jadi eh, tidak dijeda itu karena supaya tidak merubah arti, supaya tidak merubah makna dari bacaan tersebut. Begitu maksudnya. Illa an yata'allaka dzikru bimaslahatis salah, kecuali terkait dengan zikir yang merupakan kemaslahatan dalam sholat. Kata minil makmum bi asna'i fatihah li qiraati imamihi. Seperti membaca amin makmum pada saat membaca Fatihah, bacaannya li qiraati imamihi, mengikuti atau berbarengan dengan bacaan imam. Itu ada jeda dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam dulu. Makmum jangan dulu amin. Makmum bareng dengan aminnya imam. Imam tidak langsung amin. Dia tarik napas dulu. Jeda dulu. Nah, itu jeda tadi itu bukan mufassalat. Ya, bukan faslin, bukan pemotong, bukan pemisah. Tapi memang itu merupakan bagian yang bimaslahatis salah, ya, memang bagian dari kemaslahatan salat, begitu, begitu ya. Kata Aminul Ma'mum fi asna'i Fatihah li qiraati imamihi, ketika makmum membaca amin, ya, mengikuti imamnya. Fa inna la yaqta'u al muwalah, ya, maka tidak termasuk kepada dia yang melakukan pemotongan dari bacaan itu, ya.
Wa man jahila al-Fatihah wa ta'adzarat alaihi li'adami muallimin masalan. Barang siapa yang jahil, mungkin jahil di sini tidak tahu ya. Al-Fatihah surat Fatihah ta'adzarat alaihi li'adami muallimin masalan, dikarenakan memang tidak ada yang mengajarinya, wa ahsana ghairaha minal Quran, atau tidak ada yang dia memperbaiki bacaannya dari bacaan Quran, wajib alaihi sabu ayatin mutawaliyat iwadan anil Fatihah. Maka wajib dia untuk membaca ayat itu mutawaliyat iwadan anil Fatihah. Mutawaliyat ini merujuk ya iwadan anil Fatihah kepada eh, yang harusnya. Tapi karena memang karena dia belum tahu begitu ya, dan belum ada yang ngajarin, ya tidak apa-apa. Kalau kemudian bacanya masih salah, itu maksudnya. Au mutaqarrinan fa in ajaja anil Quran, ya barang maka ketika dia lemah dari Quran, artinya tidak bisa membacanya, atau bidzikri badalan anha, atau tidak hafal gitu ya, tidak hafal surat Fatihah tadi, ada bidzikri badalan anha, maka boleh mengganti dengan zikir. Bihai sulayan kusumin hurufiha, tanpa mengurangi dari hurufnya. Fa'ilam yuhsinu Qur'anan wala dzikran. Maka barang siapa yang tidak memperbaiki bacaan Qur'annya atau zikirnya, wa kufa qadral Fatihah, maka cukup dia memperbaiki bacaan Fatihah. Artinya gini, kalau ayat-ayat lain, surat lain kita belum bagus bacaannya, mungkin masih ada yang salah-salah, atau Fatihah mah jangan salah, ya. Minimalnya Fatihah kita harus baca dengan baik. Wafi badinus, dalam sebagian nas, wa qiraatul Fatihah ba'da bismillahirrahmanirrahim wa hiya ayatun minha. Bacaan Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim, bacaan Fatihah itu adalah setelah bacaan bismillahirrahmanirrahim, wa hiya, dalam Fatihah itu ayatun minha, satu ayat di antara 7 ayat Fatihah itu. Wal khamis, yang kelima, oh sudah jam lewat 3 menit. Itu lagi ya, 5 ya, mohon izin. Lewat 3 menit, tuh, santri karya mah suka on time gitu. Wal khamis, yang kelima, ar-ruku, yaitu ruku. Wa qalu fardihi liqa imi qadirin ala ruku. Wa aqallu, sebagian kecil, fardihi, memfardukan liqa imi, untuk berdiri, qadirin ala ruku, bagi yang mampu untuk ruku. Artinya termasuk fardu menurut sebagian pendapat, ruku itu pun dalam keadaan berdiri. Muta'adilan khalqihi, ya, dan tegak, ya, berdiri dengan tegak, tegak, ya, khilqati, ya, tegak, tegak lurus gitu. Salimun yadaihi wa rukbatihi, kemudian salimun yadaihi, selamat tangannya, uruk bati, dan lututnya. Maksudnya selamat di sini ya diluruskan, tidak dipegangkan, tidak dirapatkan, atau tidak diturunkan begitu, tapi benar-benar berdiri tegak dengan lepas. Ya, salim di sini ya lepas, baik eh, lututnya maupun tangannya. An yanhaniya bi ghairi inhasin. Ya, an yanhaniya bi ghairi inhasin di sini maksudnya apa ya? Kalau Imamul Al-Bajuri, oh, Al-Hasiyah, alihi al-inhinas ya an yuta'ti ajizatihi wa yarfa'u rasahu yaqdamu sudrihi. Ya, jadi eh, an yuta'ti ajizatuhu. Jadi dia mengupayakan, atau yuta'ti itu dia yang sanggup ya, semampunya bagi orang yang lemah, wa yarfa'u rasahu wa yaqdamu sudruhu. Ya, dengan yarfa'u rasahu, mengangkat kepalanya, wiyak domus sudruhu, dan meluruskan dadanya. Qadra bulugu rahatihi rukbatahi walau aradu wada'uhuma alaihima. Ya, kemudian eh, sampai rohataihi rukbataihi, kedua jari-jari ini ke kedua lututnya.
Jadi ketika ruku ya, ruku kan begitu. Gitu. Jadi setelah tadi berdiri kemudian ruku, dua tangannya itu memegang kepada rukbatayhi, kedua lututnya. Wado'ahuma alaihima, kemudian menyimpan pada keduanya. Tangan itu disimpan di kedua lutut. Fa'ilam yakduru ala hadar ruku, bagi orang yang tidak mampu untuk melakukan ruku ini, anhana makdurahu au ma'a torfihi. Maka dia bisa melakukan apa yang dia mampu atau apa yang dia mungkin melakukannya. Di sini nomor dua footnote, ibaratul khatib wal ajizu yanji qadra imkanuhu fa in ajaja anil intiha aslan au birasi sumatarafahu. Jadi ya semampunya lah gitu ya maksudnya gitu. Wa akmalu ruku, dan sempurna ruku taswiyatur ruk'i daruhu wa unuqahu, yaitu lurusnya pada saat ruku antara punggung dia dengan lehernya, bihaisu yasironi kasofihatin wahidatin, ya sampai seperti satu saf yang lurus gitu ya. Wa nasbu saqaihi wa akhadu rukbatayhi biyadaihi, ya wa nasbu saqihi, lurus, uh, kemudian tangannya memegang kedua lututnya. Saking lurusnya dalam satu riwayat seperti diterima dari sahabat Ali bin Abi Thalib, itu kalau disimpan sesuatu di punggung Rasulullah, niscaya air di dalam gelas itu tidak tumpah. Artinya saking lurusnya gerakan rukunya disimpan di sini menjadi tidak tumpah. Demikian sahabat-sahabat sekalian, lima dulu ya. Saya ulang sekali lagi, ada lima. Tolong dihafalkan karena bulan Desember kita akan ujian gitu ya. Ada lima, yang pertama adalah niat, ya, kemudian yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbir atau ihram, kemudian yang keempat adalah membaca suratul Fatihah, dan yang kelima adalah ruku, ya, yang kelima ruku. Masih ada rukun yang ke-6, 7, 8 sampai 18 di pembahasan kitab Fathul Qorib ini. Kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya, ya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat atau boleh di grup saja. Nanti juga saya bisa jawab juga di grup ya, bagi yang akan bertanya. Baik, sementara sampai sini dulu karena sudah setengah lima lewat 8 menit. Mohon maaf saya kelebihan 8 menit. Karena tadi tidak ada yang jadi MC, saya merangkap MC, jadi saya merangkap juga yang menutup acara ini. Ya, ini mau borongan ya sebagai pembuka, pemateri sekaligus penutup. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup bersama-sama dengan kalimat hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran, Banyak Ustaz. suaranya sekarang mah, tadi mah gak ada yang mau jadi MC. Ya sudahlah, kita ketemu pekan depan.